warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para ulama, para kiai, para ibu nyai, terutama pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumberjaya yang mulia Nyai Hajah Faridah Hifni Sirot. Yang saya hormati semua kalangan yang wajib dihormati, terutama Bapak Kepala Desa setempat. Puji syukur teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kehidupan kepada kita semua, termasuk di dalamnya nikmat Islam dan nikmat iman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, saudara-saudara semua yang berbahagia. Kita saksikan bersama dan kita sudah rasakan semua bahwa yang punya kasih sayang yang tak pernah bilang pusing, rasa belas kasih yang tak pernah pilih kasih, yang punya cinta yang tak pernah sedikit pun ada rasa kecewa, orang itu adalah ibu kita. Namun paling sedikit kita lupa, bahkan tak sedikit kepadanya yang durhaka. Padahal saya pernah jalan-jalan dan waktu itu saya kelaparan di jalanan. Maka saya paksakan diri untuk bertahan sambil lirik warung buka. Dalam kesempatan itu saya jumpai warung dan penunggunya seorang wanita masih muda, cantik jelita, dan kalau dilihat dari pakaiannya dia orang kaya. Tapi meski begitu, ia sama sekali tak tertanam dalam hatinya rasa sombong. Justru dia sangat ramah senyum, sehingga tak heran bila konsumen dari berbagai arah suka mampir. Dan yang saya kaget ini, nama warungnya adalah Restu Ibu. Dan setelah itu saya jumpai mobil taksi Doa Ibu. Dan belum pernah saya temui tempelan nama Restu Ayah. Maka bersamaan dengan kenyataan ini, pada pidato ini, saya yang singkat tapi padat, sengaja saya angkat dan saya akan menjabarkan mengenai satu kata yang kita kenal, yaitu ibu. Al-Quran telah menjelaskan tentang posisi ibu yang sangat mulia. Bahkan ada pelarangan seseorang menyakiti perasaan ibunya. Jangankan menyakiti, kita pun tidak diizinkan untuk mengeluarkan kata ah, lebih-lebih jika kita membentaknya. Sebagaimana yang disinyalir dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Karena pada dasarnya ridho ibu tergantung ridho Allah tergantung ridho ibunya. Maka dari itu, mulai saat ini hendaknya kita menghormati dan memperlakukan ibu dengan baik. Hal ini dikarenakan ibu telah bersusah payah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Ia juga melahirkan kita dengan taruhan nyawa. Jadi bukan semerta-merta kita lahir tanpa ada yang melahirkannya, dan juga bukan tak langsung seketika jadi
besar seperti yang cukup panjang. Langsung jadi bunyai, langsung jadi pendai, bahkan langsung jadi kiai seperti Kiai Haji Panji. Tapi yang namanya lahir, ya pasti ada yang melahirkan. Kalau ada lahir tanpa ada yang melahirkan, perlu dipertanyakan. Dan yang melahirkan pasti ada sosok suami yang buat mengandung. Kalau ada mengandung tanpa ada yang orang bikin ngandung, berarti perlu ditelusuri. Jangan-jangan kena siri ayam kampung atau si kucing garong. Betul tidak? Ini lebih bahaya dari virus corona. Para hadirin yang berbahagia dan para santri yang saya cinta, semua orang hidup di dunia pasti menginginkan kebahagiaan, baik di dunia terlebih di akhirat nanti yang berupa surga. Seorang anak kalau ingin mendapat surga maka hormati ibu, sebagaimana ditegaskan Rasulullah sebagai hadis berikut yang artinya, dari Musa bin Muhammad bin Adha Abu Al-Maimunah dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, surga itu di bawah telapak kaki-kaki para ibu. Siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan memasukkannya. Dan siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan mengeluarkannya. Imam Ibnu Adi berkata, Musa bin Muhammad Al-Maqdisi itu munkarul hadis. Kalau surga anak ada di telapak kaki ibu, surga murid ada pada kerelaan guru, surga istri itu atas kerelaan suami. Terus surga suami itu ada di mana? Ya ada di istri dong. Tidak hanya itu, pidato tentang ibu ini menyebutkan bahwa pasca melahirkannya seorang ibu akan memberikan kasih sayang tak terhingga kepada anaknya, yaitu kita. Itu dilakukannya tanpa pamrih. Itulah kenapa ada istilah kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang kala. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika surga terletak di bawah kaki ibu. Karena sebelum kita bisa seperti sekarang ini, ibulah yang telah melakukan semuanya untuk kita. Jadi wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada ibu hingga ajal menjemput nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW. Terdapat salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah. Dia adalah seorang sahabat yang paling rajin dan giat dalam beribadah. Tidak seperti kita yang paling rajin meninggalkan ibadah. Dia tergolong salah seorang sahabat yang rajin melakukan sholat malam. Tidak sama seperti kita yang sholat subuhnya pun sering dipatok ayam. Dia sering puasa, tak seperti kita yang selalu cari alasan di siang hari Ramadan buka puasa. Juga suka mengeluarkan sedekah, bukan seperti kebanyakan orang yang terus mengharapkan datangnya sedekah dan amal-amal lainnya. Tetapi ada satu hal yang diabaikan, yaitu kurang berbakti kepada ibu kandungnya karena dipengaruhi oleh istrinya. Hingga pada suatu hari Alqamah jatuh sakit hingga menjelang ajalnya. Tetapi ada yang janggal pada saat ajal akan merenggutnya. Ia tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah secara sempurna yang ditalkinkan oleh sahabat Rasul. Kemudian berulang kali beliau mentalkinkan La ilaha illallah.
Alkamah mengikuti. La ilaha Rasulullah mengulangi. La ilaha illallah. Alkamah mengikuti. La ilaha illallah. Rasulullah mengulangi lagi sekali lagi. La ilaha illallah. Alkamah mengulangi. La ilaha hingga Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, lalu meminta maaf kepada ibu Alkamah. Setelah ibunya memberi maaf kepada Alkamah, ia pun lancar mengucapkan kalimat thayyibah, dan akhirnya Alkamah meninggal dalam keadaan tenang. Oleh karena itu, dari beberapa penyampaian saya tadi dapat ditarik benang merah. Marilah dalam kesempatan ini kita hormati kedua orang tua, terutama ibu. Kita hormati dan meringankan tugas ibu agar tidak terlalu beban yang berat dalam menjalankan tugas sebagai ibu dan istri. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa meski dalam keadaan bagaimanapun, tetap ibu kita harus dihormati. Demikian penyampaian pendek soal ibu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang termaktub dalam ceramah kali ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Saya punya sedikit pantun. Buah kelapa dicampur madu, jalan-jalan beli buah rambutan. Anak durhaka enggak akan laku, anak berbakti jadi rebutan. Saya punya satu lagi. Jalan-jalan ke kota baru, sebelahannya tidak ada mejanya. Hargailah seorang ibu sebelum kau ditinggalkannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.